Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Saya Elvina Eka Febriana, calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kaliwungu, angkatan ke-9 Kabupaten Semarang. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elvina Eka Febriana, tempat kerja SMP Negeri 1 Kaliwungu, calon guru penggerak angkatan 9. Dan fasilitator saya Bapak Inyoman Haryantara. Untuk pengajar praktek saya ada Bapak Adi Setio Nugroho. Bapak Ibu hebat, ada sebuah kata yang ingin saya sampaikan untuk hari ini. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Atur auf der Heit. Dalam tugas koneksi antar materi, saya akan mencoba memaparkan beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Nah, dari pengertian pembelajaran berdiferensiasi, di sini saya akan mencoba memaparkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Langkah pertama adalah menentukan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik dengan kognitif atau asesmen diagnostik non-kognitif berdasarkan aspek 1. Kesiapan, 2. Minat, dan 3. Profil belajar murid. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Ada diferensiasi konten, proses, dan juga produk. 4. Mengimplementasikan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. 5. Melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Selanjutnya, ada pertanyaan kedua. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu pencapaian hasil belajar yang optimal? Di sini saya akan mencoba menjabarkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan cara berikut. Guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar sendiri, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Sedangkan minat belajar murid, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Pembelajaran yang berbasis minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Sedangkan profil belajar murid, guru itu memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal dengan cara berikut. Nah, caranya yaitu dengan menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu 1. Konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan minat, dan profil belajar murid. Untuk konten sendiri tidak hanya materi saja, media yang kita lakukan itu juga bisa termasuk dalam konten. Yang kedua, proses. Guru perlu memvariasikan proses belajar agar keberagaman sesuai dengan kebutuhan belajar murid.
Kemudian produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Berikut koneksi antar materi yang bisa saya jabarkan. Jadi, pertama saya belajar mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana guru itu menuntun murid, yang mana guru itu juga berpihak pada murid. Selanjutnya, saya belajar juga tentang nilai dan peran guru penggerak, yang mana itu semua muaranya kepada keberpihakan guru pada murid. Selanjutnya, visi guru penggerak itu juga menggerakkan guru untuk berpihak pada murid, yang mana nanti mencetak murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terus modul 1.4 saya belajar tentang budaya positif, yang mana di dalam budaya positif semua juga berpihak pada murid dan kemudian mencetak profil pelajar Pancasila. Dan kali ini saya mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, yang mana muaranya semua keberpihakan pada murid. Tujuan akhirnya itu semua menginginkan murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi yang pertama yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid, agar murid sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing, dan memastikan bahwa dalam prosesnya murid itu merasa selamat dan bahagia. Selanjutnya, jika kita kaitkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman siswa melalui satu, pemetaan kesiapan minat, terus kemudian profil belajar murid, minat belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Untuk modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif, demi terciptanya pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, keterkaitan dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Untuk keterkaitan antar materi di modul 1.4 budaya positif, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu untuk membentuk budaya positif. Yang kedua, guru itu membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan temannya di kelasnya, sehingga murid merasa dirinya itu menjadi bagian dari kelas tersebut. Maka seorang pendidik itu perlu memahami kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan belajar, minat belajar murid, dan profil belajar murid, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, dari keterkaitan antar materi ini, kemudian ada
Kesimpulan yang dapat saya lakukan yaitu satu, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dua, nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan komponen-komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Tiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi misi yang baik pula. Terakhir, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Bapak Ibu guru hebat sekalian, demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih sudah mau menonton.